dan viewernya bertambah. Ternyata itu yang membuat real time naik. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, meledak lah. Kalau meledak mungkin terlalu heboh ya. Jadi insya Allah pasti akan ada yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik, pokoknya biasalah teman-teman. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita asikin saja. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang bikin kita asik. Tadinya ingin bikin konten video tuh yang agak meningkat gitu, tapi ternyata itu tadi ditunda-tunda, malah kemarin berapa hari tidak ngonten. Langsung saja teman-teman, Kang Asik ini menyampaikan dulu bahwa Kang Asik berbicara tidak bosan-bosannya. Ini bukan tutorial, ini bukan mau ngajarin. Jadi segala sesuatu yang Kang Asik alami barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya tentang konten video agar apa? Agar dinamis, agar terus berkembang. Khususnya Kang Asik garis bawahi adalah kepada sahabat YouTuber pemula. Sekali lagi kepada sahabat YouTuber pemula, kalau teman-teman yang sudah pada bagus, sudah pada pintar, jadi Kang Asik tidak berniat ke arah teman-teman yang sudah canggih tentunya. Baik teman-teman, jadi yang akan Kang Asik ceritakan hari ini tetap karena yang membuat konten itu semua tujuannya adalah dinamis. Jadi dinamis itu kan ada perkembangan. Sebetulnya khususnya untuk YouTuber pemula, jadi kalau berbicara perkembangan tidak harus selalu angkanya bagus. Karena berkembang itu ditunjangnya oleh angka. Jadi kuncinya gini, kalau untuk teman-teman YouTuber pemula yang akan Asik rasakan dalam 1 minggu ini, sayangnya tidak tiap hari, nah jadi ada bolong-bolong, ada absennya. Durasinya nih khususnya yang belum monetisasi atau yang sudah monetisasi kemudian dicabut sementara karena prestasinya buruk. Seperti konten maaf seperti channel Kang Asik sebetulnya sudah sudah dapat menghasilkan lumayan sedikit juga digabungkan dengan channel-channel yang lain. Nah jadi channel yang ini nih ditinggalin, padahal ini adalah channel yang pertama saya buat. Jadi pengalamannya banyak banget di sini dan konten videonya alhamdulillah sudah banyak. Jadi teman-teman yang harus dilihat tiap hari itu di channel kita itu, teman-teman harus sekali lagi rajin membuka YouTube Studio, kemudian nanti di analitiknya teman-teman lihat, cukup di real time-nya saja, real time-nya saja. Jadi jangan secara khusus kita melihat, saya ini misalnya upload kemarin konten video, ini yang nonton kenapa baru ada 50, baru ada 30, baru bahkan ada belasan. Jangan dibaca terus itu, nanti teman-teman mogok, lelah. Makanya kalau berdasarkan pengalaman Kang Asik, kenapa sih harus kita itu konsisten? Jadi konsisten itu sebetulnya kalau nabung itu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah ini akan berdampak kalau kita konsisten, berdampaknya nanti kuantitas atau jumlah video kita akan banyak. Minimal kalau sehari satu aja, kalau sebulan kan udah 30. Dan Kang Asik jamin kalau teman-teman konsisten, ini pernah dialami soalnya, kalau teman-teman konsisten, nah selama 30 hari ini terus menerus, sejelek apapun konten video kita, seburuk apapun konten video kita, manakala ada yang disampaikan durasinya diupayakan 10-15 menit, lebih juga tidak apa-apa, itu insya Allah dijamin akan ada yang beda aja. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, meledak lah. Kalau meledak mungkin terlalu heboh ya. Jadi insya Allah pasti akan ada yang muncul jumlah viewernya. Nah nanti teman-teman perhatikan,
makanya kita lihat di YouTube Studio. Nanti untuk mengontrolnya teman-teman itu klik di kontennya, konten. Jadi di YouTube Studio Analytics klik kontennya ya teman-teman. Nah di situ kan ada list konten video kita. Itu kalau kita konsisten dijamin akan bertambah tiap hari. Jadi kan asik juga kadang bingung, ini saya bikin seminggu konten video nggak ada yang bagus kok viewernya ya. Paling ada yang 150, masih sedikit. Tetapi real time-nya ini naik. Kenapa kata saya kan? Saya lihat. Jadi di real time itu nanti ada perankingan video ke 1 sampai 10. Nah di situ dilihat. Oh iya. Ternyata begitu kita konsisten selama, ini kan asiknya udah seminggu. Konten-konten video yang beberapa tahun malah ya juga ikut terbawa. Istilah kata ini yang dimasukkan dengan algoritma. Jadi algoritma itu kalau kata sederhananya mah sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Kalau konten video kitanya satu niche ini satu tema yang dibicarakannya berkesinambungan dengan konten-konten video ke belakang, konten-konten video kita ke belakang, ya ternyata berdampaknya sangat besar. Kasih scroll dilihat, ternyata ada konten video yang sudah lama sekali itu muncul dan viewernya bertambah. Ternyata itu yang membuat real time naik. Sementara konten video yang kita buat misalnya minggu-minggu ini biasa-biasa saja. Nah itu tadi konsisten itu sangat bermanfaat sekali. Itu adalah memancing konten-konten video kita ke belakang. Jadi kalau menurut konsep Kang Asik, saya lihat ya bahwa konten video itu kepada kreator itu, ini saya rasakan sendiri. Kadang-kadang kalau kita melihat rujukan scroll terus banyak beberapa pendapat dari para pakar itu tentang bagaimana sih konten video yang bagus. Kalau teori mah gampang ya, ngomong juga gampang. Kita kalau misalnya bikin konten video banyak sumber itu tinggal kita mau ngomong. Tetapi kan kalau tidak ditunjang dengan pengalaman sendiri selama membuat konten video juga ngomongnya jadi ragu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi begini, kalau konten video itu ternyata Asik pikir dikira ini editingnya harus canggih, transisinya harus canggih, angle-nya juga harus canggih, kemudian background-nya harus bagus, editingnya ditata. Bagus nggak itu Kang Asik? Ya bagus lah. Cuma kalau yang kita suguhkan konten videonya tidak ada isinya, tidak ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa sehingga tidak dibutuhkan oleh pemirsa misalnya, ya tidak berdampak juga. Barangkali cuma hanya melihat gambar, orang juga tidak akan lama. Tetapi kalau kita membuat konten video kemudian ada isinya, apalagi ditunjang dengan editing video, ya itu insya Allah akan bagus sekali. Kadang-kadang Asik juga mencoba di dalam menyampaikan konten video itu kita rada-rada semangat berbicaranya, kemudian ditunjang dengan editing videonya, ya bagus juga sih lah, engagementnya naik. Tapi kadang-kadang kita coba lagi dengan konten video yang sama, hasilnya beda. Nah ini yang harus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Hal-hal yang seperti itu khususnya konten kreator pemula nih, YouTuber pemula, jangan dibikin hati, jangan dibikin down kepada mental kita. Jadi kalau berbicara konsisten itu apa sih korelasinya dengan channel kita? Ya jelas, yang kita buat konten video kemudian konsisten tiap hari, yang dibahas misalnya tema sesuai dengan channel kita, ya korelasinya akan sangat kuat, akan saling keterkaitan. Jadi seperti itu kalau kalian rasakan yang disebut bahasa algoritma itu. Karena algoritma itu kan sebetulnya di dalam disiplin ilmu teknologi informasi berhubungannya dengan logika algoritma, kan seperti itu mata kuliahnya. Jadi logika itu kan tidak bisa diawang-awang. Kalau logika, kalau
ingin real time naik, logikanya kita kan harus ada video yang disuguhkan, yang diupload. Nah, konsekuensinya kalau kita tidak mengupload video, tidak konsisten, apa? Ya real time-nya turun. Nah itu, sehingga bahasa kerennya kita harus menguasai algoritma. Kita harus paham logika. Jadi kalau disatukan berarti harus paham logika algoritma. Kalau kata Kang Asik, pusing kalau seperti itu mah terlalu kencang bahasanya. Yang sederhana saja. Kalau menurut Kang Asik, yang namanya konten video itu bukan berarti kita sembarang mengupload video asal ada saja gambarnya, kemudian kameranya bagus, tuli hidup ke sana kemari. Itu kalau kata Kang Asik cuma video doang. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada kontennya, manakala konten video melihat alam, kemudian tidak ada teks yang menerangkan, tidak ada audio yang bersuara, gambar-gambar doang. Paling yang komentarnya pemandangannya bagus, alamatnya di mana. Nah, ketika ada pertanyaan alamatnya di mana, berarti kan tidak jelas. Konten videonya hanya tayangan gambar saja. Nah, itu yang dimaksud kalau kata Kang Asik, video tapi tidak berkonten. Karena apa? Kan konten itu kan isi. Konten itu kan isi. Isi itu adalah kalau bahasa kerennya value, garis miring nilai. Jadi nilai itu ada sesuatu yang diambil ketika kita membuat konten video. Jadi contohnya seperti ini. Saya lihat seperti konten memancing. Kenapa ada yang ramai, ada yang tidak? Nah, kalau memancing misalnya di kolam kita lama saja, kalau istilah bahasa Sunda jejirnya ya, disimpan monoton, kameranya diam, tidak ada suara, tidak ada penjelasan, bosen kan. Beda lagi ketika ada jejer, kemudian ada yang menarik nih, sambil kita ngomong heboh, jamin itu akan rame yang melihatnya. Karena apa? Ada isinya. Wah, penasaran, ini lagi mancing dapat apa nih, kan seperti itu ya. Kemudian yang ngevlog, kasih pelajari juga, yang ngevlog sama, yang satu kameranya bagus, yang satu biasa saja. Tapi kenapa ya yang melihatnya rame di yang biasa saja? Ternyata kasih perhatikan, ketika dia membuat konten vlog disampaikan. Jadi dari awal dia perjalanan, ini addressnya di mana, kalau ke tempat wisata ini namanya ini. Kemudian tarif masuknya juga sekian, fasilitas yang di dalamnya itu ada apa, semua diceritakan. Itu namanya konten video. Kalau menurut Kasih, coba kalau menurut teman-teman bagaimana kalau yang namanya dinamakan konten video? Jadi kalau video doang mah ya gampang, kita ambil gambar saja sambil perjalanan juga bisa. Misalnya menggunakan kamera mobil, menggunakan kamera motor, terus saja berjalan. Ngomong tidak, Kasih jamin akan bosan. Sok tiap hari seperti itu akan bosan. Tapi kalau kita hanya sambil baceo, kalau kata orang Sunda mah sambil berbicara, apa yang kita lihat kemudian disampaikan, ada manfaatnya dan lain sebagainya, orang akan suka seperti itu. Jadi makanya kalau kata Kang Asik, teman-teman semangat saja lah. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita kerjakan dalam membuat konten video ya lakukan. Tapi ya itu kalau Kang Asik lihat dengan syarat. Jadi ketika membuat konten videonya ada sesuatu yang disampaikan dan bermanfaat lah kira-kira untuk teman, itu yang pertama. Jadi kalau tidak menghibur, ya berarti kan mengedukasi, kan seperti itu. Kalau tidak mengedukasi ya minimal menginspirasi. Ada 3 hal itu saja kita membuat konten video, insya Allah akan ada yang melihat. Jadi sekali lagi sama teman-teman, ayo bareng-bareng. Jadi kita sambil komunikasi lah, sambil saling komentar sama teman-teman, saling memberi masukan. Jadi jangan pernah bosan. Kang Asik sendiri apa sih? Sebagai channel namanya Sahabat YouTuber Pemula belum bisa memberikan sumbangsi yang banyak kepada teman-teman. Paling-paling ini adalah bentuk rasa terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, walaupun sebentar-sebentar juga melihat konten video Kang Asik, sehingga Kang Asik bisa monetisasi.
Jadi ini adalah feedbacknya atau rasa terima kasih kepada teman-teman yang kadang-kadang bergabung di channel ini dan saling mendukung. Jadi rasa terima kasihnya ini kasih sampaikan oleh konten video ini. Sekali lagi teman-teman rajin-rajin melihat ya real time di YouTube Studio Analytics. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga sebagai evaluasi agar kita tidak down dan kita semangat. Konten video yang kita upload hari ini kalau misalnya kecil tetapi real time-nya naik, ini adalah sebuah perkembangan yang bagus. Bagaimana caranya? Lihat sekali lagi di YouTube Studio Analytics, di bagian kontennya klik, nanti ada konten-konten video sebelumnya teman-teman yang naik. Kang Asik pusing bagaimana cara melihatnya. Balik lagi di real time ada peringkat 10 untuk konten video. Silahkan teman-teman lihat dan teman-teman pelajari, itu ada konten-konten video teman-teman yang naik. Kuncinya ya seminggu jangan sampai cuma 2 kali kontennya lah ya. Minimal 4 kali, syukur-syukur tiap hari. Insya Allah berdasarkan pengalaman yang sudah saya rasakan, kalau kita konsisten tiap hari akan ada satu video yang viewernya lebih dari video-video yang lain. Itu saja teman-teman, berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.